Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajarku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersekutu di tempat ini memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami dan teguhkanlah hati kami, agar kami hidup dalam ketaatan yang penuh syukur dan sukacita sesuai dengan kehendak-Mu. Pelihara kami sampai akhir hidup kami, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Hati dan perbuatan
Mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Ulangan pasal 6 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita sama-sama mendengarkan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di hatimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Maka marilah kita yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 sampai 2. Curah darah Tuhan
Marilah kita mengampuni dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergemilang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang ke hadapan-Mu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala kejahatan kami dan terimalah kami menjadi anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepada-Mu dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan kor pujian dari kaum Ina pada hari Kamis. Rindukan kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu.
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 2. Mari kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam hukum Taurat dasar Titah yang ke-7 dan yang ke-8. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Demikian titah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan pujian dari kaum Ama, kaum Bapak. Sungguh indah kabarmu, ya hai, percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka
Kita bernyanyi angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 tambah 3. Mari kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor pujian dari kaum Ina Maranatha. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah tapan hidup yang ramah, di tengah tapan hidup yang ramah. Bila terbawa arus
hatimu sedalam-dalam dari hidupmu. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenam, sabda penguat doa, resapkanlah di dalam hatimu sedalam-dalam dari hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Oh Bapa yang baik, Bapa surgawi, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat jiwa kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang ini Tuhan, di mana kami umat-Mu boleh berhimpun dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sendirilah yang merencanakannya untuk hidup kami. Engkau sendiri yang menggerakkan setiap pribadi yang hadir pada saat ini untuk datang meringankan langkahnya untuk datang di gereja Tuhan itu bersama-sama kami memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Olehnya Tuhan kami bersyukuri segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan kami serahkan keberadaan kami Tuhan, hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi beban dan masalah dalam setiap pribadi kami, setiap rumah tangga keluarga, kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Engkau sanggup mengubah kutuk menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Olehnya Tuhan, kami hanya serahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang sanggup mengerjakannya bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami umat-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi beban dan pergumulan setiap pribadi, setiap keluarga yang hadir pada saat ini Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, apapun pergumulan kami, Kaulah jawaban satu-satunya Tuhan Yesus. Olehnya kami serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Olehnya Tuhan, Engkau tutup bungkus hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi dia secara khusus Tuhan. Sehingga tiap kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami, membangun iman kami, dan juga menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga acara ini Tuhan, yang sesungguhnya disiarkan Tuhan untuk seluruh Nusantara ini Tuhan, oleh Nusantara TV Tuhan. Olehnya kan khususnya kami berdoa Tuhan untuk tim dari Nusantara TV Tuhan yang ambil bagian dalam penyiaran ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan yang ada di Nusantara TV Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan perusahaan Kau berkati Tuhan, semakin berkembang ke depannya Tuhan Yesus, sehingga sungguh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan, lewat pelayanan Nusantara TV ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati Tuhan seluruh kru dan karyawan Nusantara TV dimanapun mereka bertugas Tuhan, sehingga sungguh menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Demikian juga kami Tuhan, umat-Mu Tuhan Yesus yang mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, jamah setiap hati pikiran kami Tuhan. Biarlah tanah hati kami Tuhan bagaikan tanah yang gembur, yang disiap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan firman itu bertumbuh, berbuah dan buah-buah lebat Tuhan, sehingga sungguh kehidupan kami Tuhan boleh menjadi alat dalam tangan-Mu, menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan menempatkan kami Tuhan. Dalam situasi pekerjaan apapun, kami senantiasa mengandalkan Tuhan, dan kami boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan di sana, menjalur saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua umat-Mu yang hadir pada saat ini, kami serahkan seluruh hidup kami, pikiran dan hati kami di dalam menyambut kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak senantiasa di hadapan-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu dan menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sehingga setiap pelayanan kami hari ini Tuhan, setiap apapun yang puji-pujian penyembahan kami hari ini Tuhan Yesus, boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 sampai 3. Suara dari samudra, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam bersama geram, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, manakah yang terlelah. Kirimlah berita Injil, manakah yang terlelah. Dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jauh, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, manakah yang terlelah. Kirimlah berita Injil, manakah yang terlelah. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sabar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, manakah yang terlelah. Kirimlah berita Injil, manakah yang terlelah. Damai yang dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada siang hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai 34. Saya akan membacanya semua. Markus pasal yang ke-12 ayat ke-28 sampai ayat 34. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan jemaat merenungkan di dalam hati. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Bapak dan Ibu dan saudara yang saya kasihi,
terkhusus kepada pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia. Firman Tuhan pada hari ini seperti yang saya katakan tadi dari Markus 12 ayat 28 sampai 34 dengan tema mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus. Seringkali kita berpikir Bapak Ibu, ketika kita mengasihi Allah, itu hanya dilakukan pada saat kita ke gereja. Memang benar, saya tidak bisa menyangkal itu. Tetapi hal yang paling utama Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, mengasihi Allah itu berasal dari perilaku kita terhadap sesama kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang ditanya oleh ahli Taurat. Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, berarti orang Yahudi dan orang Israel ini berpikir bahwa mengasihi Allah itu hanya sebuah ritual semata. Hanya sebuah ritual semata. Bukan di dalam tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita membaca dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan di situ. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti bukan hanya ke gereja saja kita beribadah. Bukan kepada di dalam gereja saja kita beribadah. Tetapi bukti kita mengasihi Tuhan Allah yaitu dengan mengasihi sesamamu manusia dan juga seperti dirimu sendiri. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Ada di dalam diri kita gelas. Kan di sini dikatakan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jika gelas ini kosong, apa yang bisa kita kasih kepada orang lain? Tentu tidak ada. Bagaimana caranya kita supaya bisa kita memberi gelas yang kosong ini kepada orang lain, sedangkan kita tidak ada kita minum di dalam gelas ini? Berarti Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, harus ada yang memberikan air itu kepada kita dan meminum itu di dalam hidup kita. Ketika kita puas dengan air itu, kita pun mampu memberikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, ketika kita mengasihi tapi tidak ada yang ada di dalam diri kita, apa gunanya Bapak Ibu? Itulah gunanya Tuhan Allah mengutus anaknya. Dia terlebih dahulu mengasihi kita, barulah kita mengasihi orang lain. Tuhan Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, ketika kita sudah penuh dengan kasih Allah itu, kita pun dimampukan mengasihi Tuhan Allah dan juga dimampukan untuk mengasihi semua orang. Sama seperti Danau Toba dengan Laut Mati. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Kenapa dikatakan Danau Toba? Kenapa dikatakan Laut Mati? Laut Mati ini Bapak Ibu hanya menerima berkat dari sungai-sungai yang lain, tetapi tidak memberikan kepada sungai yang lain itu. Itulah kenapa dikatakan Laut Mati. Sehingga menerima terus-menerus berkat itu, air itu di dalam laut itu Bapak Ibu. Tetapi kenapa dikatakan Danau Toba? Karena memang dari yang lain danau ini menerima dan memberikan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, ada 1 ton garam dimasukkan ke
Danau Toba. Apakah air di Danau Toba itu asin? Tidak. Karena apa itu Damai Dunia? Karena di air Danau Toba ini terus menerus mengalir. Sehingga air asin ini, garam ini diteruskan ke sungai yang lain. Demikian juga dengan hidup kita. Kasih Allah itu mengalir di dalam hati kita. Ketika ada kebusukan, ketika ada sakit, ketika ada iri hati masuk ke dalam hati kita, karena ada air Allah itu mengalir di dalam hati kita, hati kita tetap tawar karena kita memberikan kepada orang lain. Sepertinya dikatakan Tuhan Allah, Tuhan Yesus memang mengasihi dia dengan segenap hati. Maaf, seperti yang dikatakan oleh ahli Taurat. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia. Jauh lebih utama, bukan yang penting, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Maksudnya apa? Lebih penting kita melakukan perintah Allah. Bukan korban itu. Bukan korban sembelihan yang dipotong, tidak. Tetapi kita tidak mau menolong ketika istri kita atau orang lain, misalnya musuh kita biarkan di situ. Itu bukan kasih namanya. Itu munafik. Sama seperti orang Samaria yang jatuh di tengah jalan. Ada satu imam ditengoknya itu. Ditengoknya yang jatuh itu. Tapi dia tidak peduli. Apa gunanya tugas imam itu, Bapak Ibu? Apa gunanya? Memang dikatakan di dalam hukum keempat, hormatilah Tuhan Allahmu, kuduskanlah hari Sabat. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa beristirahat. Tetapi apakah ketika saudara kita jatuh ke sumur, kita tidak boleh menolong dia? Wajib kita tolong. Karena apa? Ketika Tuhan Allah mengasihi kita, kita pun memberi kasih. Ketika kita mengasihi sesama manusia, berarti itu membuktikan bahwa kita mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap akal pikiran, dengan segenap akal hati kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus, tak ada gunanya engkau mengasihi Tuhan Allahmu yang tidak kelihatan itu, tetapi engkau tidak mampu mengasihi saudaramu yang kelihatan. Apa maksudnya itu dalam dunia? Maksudnya adalah kita adalah gambar Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Kita adalah gambar Allah itu sendiri. Ketika kita mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi gambar Allah, tidak ada gunanya itu, Bapak Ibu. Kita mencubit orang lain berarti kita mencubit Allah juga. Karena apa? Allah Bapa telah mengutus Sang Firman menjadi manusia yang sama seperti kita. Dia telah mengorbankan dirinya untuk kita. Kita yang disebut sebagai orang percaya. Kenapa kita tidak mau melakukan perintah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Memang Bapak Ibu, saya akui ketika ada orang lain menyakiti hati kita, ketika ada orang lain yang membenci kita, hati kita terasa sedih. Hati kita terasa perih ketika kita mengalami fitnah, ketika kita mengalami permusuhan. Tetapi seperti ilustrasi Danau Toba yang menerima kasih, yang menerima air itu dari sungai yang pertama dan mengalirkan ke sungai yang lain. Biarlah kasih Allah itu seperti sungai yang mengalir di dalam hati kita sehingga menghilangkan kebusukan itu, sehingga hati kita tetap tawar yang bisa diminum oleh orang lain. Itulah kasih. Karena terlebih dahulu Allah Bapa telah memberikan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, dan ketika kita menerima kasih itu, kita pun dimampukan untuk memberikan kasih kepada orang lain. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertama-tama kita harus menyadari dan mengasihi diri kita. Apapun diri kita, baik kekurangan kita
baik kelebihan kita harus menerima diri kita. Ya, beginilah aku. Aku yang egois. Aku mengampuni diriku. Ketika kita mengampuni diri kita, kita pun dimampukan oleh Tuhan untuk mengampuni orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu. Sebagai manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, olodo hita menjalu hati dibati, Bapak Ibu. Mari kita menjawab itu di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Seperti tema yang Engkau berikan kepada kami melalui kantor sinodi. Tuhan mengasihi manusia supaya manusia mengasihi sesamanya ya Tuhan. Ya Bapa, terkadang melalui penderitaan kami, melalui sifat dari saudara kami, seringkali kami mengandalkan diri sendiri. Seringkali kami lebih fokus kepada masalah kami sehingga kami tidak mampu melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Tetapi biarlah melalui firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam hidup kami yang terbatas ini. Biarlah firman-Mu itu memampukan kami untuk mengasihi Engkau dan juga mengasihi sama kami seperti kami juga mengasihi diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk memberikan persembahan diambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Saya bacakan. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita memberikan persembahan.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang beri syukur, hai hati duduk ada, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan tetap. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua. Berdirinya GKP Simpang 3 Bahalim Balo, Kecamatan Paranginan, Desa Paranginan Selatan, berdiri tanggal 27 bulan 5 tahun 1973. Kebaktian yang pertama di rumah almarhum Situa Asia Turi atau Wapusani selama 2 bulan. Dan didirikanlah gereja GKP Simpang 3 ini dengan muka 7 meter, belakang 9 meter, atap seng, dinding gelek. Dan diresmikan tanggal 16 bulan 3 2014, duluan Resort Lintong Nihuta. Dan diresmikanlah Resort Paranginan tanggal 19
bulan 7 2019 yang Pendeta Dorlan Manukalit. Acara kebaktian 2 kali seminggu. Yang pertama sekolah minggu jam 9 WIB, dan pada setengah 11 WIB kebaktian umum dan kira-kira anggota 50 rumah tangga. Selama hari Minggu di seluruh Nusantara bagi orang Kristen, dan semoga diberkati Tuhan di Nusantara TV.